Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Industri furniture merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan karena didukung dengan ketersediaan sumber daya alam di dalam negeri. Di kancah global, industri furniture nasional mampu bersaing karena produknya yang inovatif. Seperti dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan pameran Indonesia International Furniture Expo Virtual Showroom 2021. Menperin menyebutkan pada triwulan 1 tahun 2021, kinerja industri furniture mampu bangkit dan tumbuh positif sebesar 8,04% setelah pada periode yang sama tahun lalu mengalami kontraksi 7,28% karena dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, subsektor industri kayu, barang dari kayu, rotan dan furniture menyumbangkan sebesar 2,60% terhadap pertumbuhan kelompok industri agro. Guna lebih memacu produktivitas dan daya saingnya, Kementerian Perindustrian terus menjaga ketersediaan bahan baku dan mendorong pelaku industri furniture untuk aktif melakukan inovasi. Bahan baku industri furniture dan kerajinan di Indonesia bisa dikatakan cukup melimpah, terutama berasal dari hutan produksi yang memiliki luas 68,8 juta hektar. Selain itu, Indonesia merupakan penghasil 80% bahan baku rotan dunia yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Menperin mengungkapkan salah satu faktor yang mendongkrak penjualan produk furniture di saat pandemi, yaitu adanya peralihan atau reorganisasi signifikan belanja rumah tangga masyarakat dari yang untuk hiburan, pariwisata, atau transportasi menjadi kebutuhan untuk menata dan merenovasi rumah. Kemenperin mencatat nilai ekspor produk furniture tahun 2020 menembus 1,91 miliar US dollar, meningkat 7,6% dari tahun 2019 yang mencapai 1,77 miliar US dollar. Negara tujuan ekspor terbesar furniture Indonesia tahun 2020 antara lain adalah Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Belgia, dan Jerman. Pada sektor industri furniture saat ini terdapat 1.114 perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah kapasitas produksi sebesar 2,9 juta ton per tahun dan total tenaga kerja yang terserap sebanyak 143.119 orang. Secara khusus untuk industri furniture, di masa pandemi COVID-19, pertumbuhan industri furniture sampai triwulan 1 tahun 2020 lalu mengalami kontraksi yang cukup besar, yaitu negatif 7,28%. Sementara pada triwulan 1 tahun ini, 2021, industri furniture telah bangkit dan tumbuh positif sebesar 8,04%. Bapak Presiden, para Menteri, hadirin yang berbahagia, ujian pandemi yang sampai saat ini masih kita hadapi menuntut kita untuk terus melakukan inovasi-inovasi cerdas dan efektif sehingga industri bisa terus bertahan dan berkembang. Dalam hal ini khususnya bidang industri furniture dan kerajinan. Menanggapi kondisi selama pandemi, industri furniture dan kerajinan terbukti memiliki tingkat ketahanan atau resiliensi yang tinggi. Salah satu faktornya adalah adanya reorganisasi signifikan belanja rumah tangga masyarakat akibat pandemi, yaitu peralihan dari hiburan, pariwisata, dan transportasi ke sektor lain seperti produk teknologi, kebutuhan menata, dan renovasi rumah. Aktivitas belanja online selama pandemi juga mendukung peningkatan penjualan furniture, ekspor maupun pasar dalam negeri. Hal ini terlihat dari kinerja ekspor tahun 2020, produk furniture yang mengalami peningkatan dengan nilai 1,91 miliar dolar Amerika atau meningkat 7,6% dari tahun 2019, yaitu senilai 1,77 miliar dolar Amerika. Negara tujuan ekspor terbesar furniture Indonesia tahun 2020 adalah Amerika, Jepang, Belanda, Belgia, dan Jerman. Daya beli pasar terhadap produk furniture dan kerajinan yang masih tinggi ini perlu untuk terus kita respon dengan penyediaan akses alternatif produk atau promosi produk, salah satunya melalui pameran IFEX Virtual Showroom ini. Bapak Presiden, para Menteri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, peluang pasar furniture dan kerajinan yang terus tumbuh harus didukung dengan penyediaan faktor-faktor produksi utama, yaitu bahan baku, modal,
dan tenaga kerja. Bahan baku industri furniture dan kerajinan di Indonesia bisa dikatakan cukup melimpah, terutama berasal dari hutan produksi yang memiliki luas 68,8 juta hektar. Iklim tropis Indonesia juga sangat menguntungkan, berbagai jenis pohon dapat tumbuh dengan cepat. Kemudian, Indonesia merupakan penghasil 80% bahan baku rotan dunia, di mana daerah penghasil rotan di Indonesia berada di berbagai pulau, terutama di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian juga akan terus memberikan fasilitas kemudahan iklim berusaha. Instrumen-instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan industri furniture dan kerajinan, antara lain fasilitasi pusat logistik bahan baku, program revitalisasi mesin atau peralatan, fasilitasi politeknik furniture, program pengembangan desain furniture, insentif tax holiday atau tax allowance, production tax untuk R&D dan vokasi, penerapan SNI dan SKKNI, program TKDN, serta fasilitasi keikutsertaan pada pameran nasional maupun internasional. Ketersediaan bahan baku yang melimpah sebagai comparative advantage didukung dengan kemudahan iklim berusaha pemerintah melalui Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diharapkan dapat mewujudkan industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Kemenperin bertekad untuk terus memfasilitasi kemudahan iklim berusaha bagi para pelaku industri furniture dan kerajinan di tanah air. Instrumen-instrumen yang bisa dimanfaatkan diantaranya fasilitasi pusat logistik bahan baku, program revitalisasi mesin atau peralatan, fasilitasi politeknik furniture, dan program pengembangan desain furniture. Berikutnya, fasilitasi insentif tax holiday, tax allowance, serta super deduction tax R&D dan vokasi, penerapan SNI dan SKKNI, pengoptimalan TKDN, serta fasilitasi keikutsertaan pada pameran nasional maupun internasional. PLT Dirjen Industri Agro berharap agar industri furniture dan kerajinan terus melakukan inovasi dan selalu melakukan eksplorasi kekayaan budaya nasional dengan kemasan modern serta mengikuti tren pasar global. Tim Eljan Media melaporkan.